Kemudian belakangan gelombang politik kanan jauh yang terjadi di Eropa berhasil menjadikan isu anti-Islam sebagai barang jualan yang memiliki daya jual yang cukup baik untuk memenangkan posisi-posisi politiknya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi faktor daripada munculnya kasus-kasus Islamofobia seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatih alladzi ba'asa sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhidi bibahiri ayatih. Wassalatu wassalamu ala arusir rusul wa sayyidi kulli man naka alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyadah. Rekan-rekan Zaiza Inteleksia, senang rasanya pada kesempatan kali ini kami dapat menyapa sekaligus berbagi kepada rekan-rekan sekalian. Kami berharap kajian Zaiza Inteleksia ini dapat menjadi media bagi kita semua untuk terus bersama-sama menyebarkan cahaya Islam yang penuh dengan cinta, kasih, dan sayang. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Chandra, selaku pengajar pada bidang pelajaran Dirosah Islamiyah, akan membawakan tema diskusi kita, yaitu mengenai Islamofobia. Sebelumnya, saya ingin beranjak pada masa awal kedatangan Islam. Sebagaimana telah kita yakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus dengan membawa risalah Islam, yang berdasarkan keterangan di dalam Al-Quran sendiri, Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa pengutusan Nabi Muhammad SAW adalah dengan membawa pesan-pesan damai yang di dalam ayat tersebut disebut dengan rahmat. Namun dalam perjalanannya, pesan damai yang dibawa oleh Rasulullah tidak sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian kalangan. Bahkan pada sebagian kalangan yang lain cenderung menganggapnya sebagai suatu tandingan yang berusaha untuk menyingkirkan kepercayaan yang telah mereka yakini dan mereka wariskan dari umat-umat terdahulu. Bagi mereka yang termasuk dalam golongan ini, kedatangan Islam merupakan sebuah ancaman besar yang pada gilirannya melahirkan tindakan-tindakan yang bersifat destruktif dan mendiskreditkan ajaran Islam itu sendiri. Pada awal kedatangannya, banyak di antara kalangan penduduk Mekah yang berusaha menolak kebenaran ajaran Islam. Sebagaimana termaktub di dalam surat Fusilat ayat 26, Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun." Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan suatu riwayat yang menceritakan bahwa pada suatu ketika Abu Jahal mendapati sekelompok pemuda Quraisy sedang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan di sekitaran Ka'bah. Kemudian Abu Jahal mengusir pemuda tersebut dan bahkan memerintahkan mereka agar membuat kegaduhan, baik dengan bersiul, meniup peluit, ataupun berteriak-teriak ketika Al-Quran tersebut dibacakan, dengan tujuan agar makna dan kandungan Al-Quran tidak dapat dipahami oleh mereka yang mendengarkannya. Imam Tobari dalam tafsirnya kemudian memberikan penjelasan yang mendukung maksud dari perbuatan tersebut. La'allakum bifi'likum hadza tasudduna man yuridu ila istima'i anistima'i fala yasma'hu wa idza lam yasma'hu wa lam yafhamhu la yatba'hu. Barangkali usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut dikarenakan kekhawatirannya yang besar apabila semakin banyak orang mendengarkan Al-Quran kemudian mengikuti ajarannya, maka eksistensi keyakinan mereka terhadap ajaran nenek moyang yang selama ini mereka imani akan semakin menghilang. Ketakutan terhadap Islam tidak hanya menimbulkan bentuk diskriminasi dan juga pelecehan terhadap Al-Quran, bahkan juga terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW. Selain
Al-Quran disebut sebagai kitab dongeng. Al-Quran disebut sebagai karangan Muhammad pribadi, bukan wahyu. Bahkan mereka juga menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyair. Bahkan tak jarang mereka menyebutkan Nabi Muhammad adalah orang yang telah hilang akalnya. Dalam sejarah peradaban Barat sendiri kita menemui dan dapat kita saksikan, pada sebagian kalangan Islam menjadi momok yang menakutkan. Islam menjadi momok yang mengkhawatirkan. Dan dari ketakutan dan kekhawatiran tersebut kemudian menimbulkan kebencian yang irasional terhadap hal-hal yang identik dengan Islam. Belakangan, ketakutan semacam ini disebut dengan istilah Islamofobia. Mereka yang mengalami serangan Islamofobia memandang Islam dengan stigma negatif dan mengidentikannya sebagai suatu kekuatan inferior yang berbahaya bagi nilai-nilai yang telah ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam jurnal yang berjudul Distorsi Terhadap Islam, Jasafat menyebutkan bahwa media memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk stereotip semacam itu, yang kemudian memunculkan adanya distorsi informasi terhadap Islam, sehingga Islam diidentikan sebagai ajaran yang radikal, agresif, teroris, kaum militan, dan sangat fanatik. Istilah Islamofobia sendiri pertama kali muncul pada tahun 1922, diperkenalkan oleh Etienne Dinet dalam esainya yang berjudul L'Orient Fidèle Occident. Ia menyebutkan bahwa Islamofobia seringkali dimanifestasikan ke dalam bentuk perilaku-perilaku negatif, diskriminasi, kekerasan, dan lain-lain yang merujuk pada hal-hal yang bersifat destruktif. Terminologi fobia sendiri biasanya digunakan untuk menggambarkan ketakutan yang tidak mendasar, di mana subjek tidak memiliki alasan yang cukup rasional untuk menjelaskan sebab ketakutannya terhadap hal-hal tertentu. Rekan-rekan Zaiza Inteleksia yang berbahagia, kita dapat melihat kemudian dari maraknya kasus-kasus Islamofobia sebagaimana berikut. Pertama, pada tahun 1992 terjadi pembantaian yang dialami oleh Muslim Bosnia yang dilakukan oleh pasukan militer Serbia. Pembantaian tersebut sejatinya lebih merujuk kepada suatu bentuk pembersihan etnis dibandingkan perang itu sendiri. Ribuan Muslim dalam pembantaian tersebut berhasil menjadi korban jiwa akibat kekejaman pasukan militer Serbia. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Rasmus Paludan, seorang politikus sekaligus pengacara berkewarganegaraan Swedia, melakukan aksi pembakaran Al-Quran. Aksi tersebut kerap dilakukannya di tempat-tempat umum sebagai suatu bentuk realisasi gagasan politiknya, di mana ia beranggapan bahwa Muslim adalah musuh yang harus dibasmi. Ia dan partai yang didirikannya pada tahun 2017 memiliki anggapan bahwa Islam berpotensi mereduksi eksistensi kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Barat. Kemudian, belakangan, gelombang politik kanan jauh yang terjadi di Eropa berhasil menjadikan isu anti-Islam sebagai barang jualan yang memiliki daya jual yang cukup baik untuk memenangkan posisi-posisi politiknya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi faktor daripada munculnya kasus-kasus Islamofobia seperti itu? Adian Hussein menyebutkan dalam bukunya Wajah Peradaban Barat bahwa munculnya semangat kolektif di antara mereka untuk menjadikan Muslim sebagai musuh paling utama paling tidak didasari oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor trauma historis. Pada tahun 711, berdasarkan catatan Adian Hussein, pasukan Islam berhasil memasuki wilayah Eropa dan mengambil alih kekuasaan yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi Barat. Kemudian pada tahun 1453, pasukan Islam yang dipimpin oleh Muhammad Sultan Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel
yang merupakan kekuatan terakhir Romawi Timur. Pasukan Turki Utsmani juga berhasil mengepung kota Wina selama 2 kali, pada tahun 1529 dan 1683. Namun barangkali yang paling besar dan terasa pengaruhnya adalah kekalahan Barat dalam Perang Salib. Bagi Barat, Perang Salib menyimpan memori kolektif 2 sisi. Sisi pertama menunjukkan bahwa Barat berhasil mengumpulkan kekuatan mereka yang besar dan kemudian menguasai dan menduduki wilayah Yerusalem selama 88 tahun. Namun demikian, pada sisi yang kedua, mereka harus menerima fakta bahwa di balik kemenangan mereka harus menerima kekalahan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian belakangan di awal abad 21, tragedi runtuhnya gedung WTC pada tanggal 11 September 2001 memberikan dampak yang cukup besar bagi mereka yang berada di luar kalangan Islam untuk memiliki alasan dalam membenci Islam. Sementara di Indonesia sendiri, kasus bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 merupakan kasus teroris nomor wahid di negara ini yang menjadikan isu Islamofobia semakin besar terasa hingga sampai saat ini. Rekan-rekan Zaiza Inteleksia, selanjutnya mungkin kita dapat katakan dan dapat kita lihat bahwa aspek-aspek traumatis tersebut berhasil dieksploitasi sedemikian rupa oleh sebagian kalangan ilmuwan neokonservatif Barat, seperti Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order. Begitu juga oleh Bernard Lewis dalam bukunya The Crisis of Islam, dalam menyebarkan ide-ide Islamofobia dan memberikan label-label seperti militan, fundamentalis, dan agresif. Namun sayangnya, istilah-istilah tersebut tidak didefinisikan dengan baik, sehingga menimbulkan penafsiran sepihak dan tidak objektif. Adian Hussein mencatat dan memberikan contoh di dalam buku The Crisis of Islam. Bernard Lewis menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fundamentalis adalah anti-Barat. Maka dari situ kita dapat pahami bahwa isu mengenai anti-Islam sangat dapat disalahgunakan dan disalahartikan hingga kemudian menjadi alat bagi mereka yang ingin mengambil kepentingan demi mewujudkan tujuan-tujuan sektoral semata. Sehingga kekeliruan dalam membaca teks-teks Al-Quran dan hadis maupun juga dalam melihat konteks sejarah kemudian memiliki perannya tersendiri dalam meningkatkan kebencian terhadap Islam. Sebab Islam dipandang sebagai agama yang menghalalkan kekerasan guna mencapai tujuannya. Maka kekeliruan dan kesalahan tersebut, baik dalam membaca teks-teks Al-Quran ataupun dalam memahami konteks sejarah, disebabkan oleh pembacaan yang tidak utuh terhadap teks dan konteks sejarah tersebut yang berkaitan dengan peperangan. Disinilah pesantren mengambil peranannya sebagai lembaga pendidikan Islam, terutama di Indonesia, di mana berdasarkan data yang dirilis oleh World Population Review, Indonesia merupakan negara muslim terbesar kedua setelah Pakistan dengan jumlah pemeluk agama Islam sekitar 236 juta jiwa. Maka barangkali isu Islamofobia akan sangat jarang ditemui di Indonesia. Meskipun begitu, kita tetap harus membuka mata untuk siap menghadapi masuknya gelombang pemikiran yang berpotensi mereduksi nilai-nilai ketuhanan dalam bingkai persatuan bangsa yang berkeadilan. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang concern dalam penguatan nilai-nilai keagamaan memiliki andil yang cukup besar untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa dan mereduksi sekaligus menangkal
bahaya-bahaya yang mungkin muncul dari isu Islamofobia ini, seperti yang dialami oleh Barat. Maka pesantren dapat mengambil beberapa peranan aktif dalam kegiatan-kegiatannya. Di antaranya yaitu dengan memberikan pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai keislaman yang terbuka, nilai-nilai keislaman yang moderat. Selanjutnya, pesantren juga dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat secara luas, baik dalam tingkat lokal maupun dalam tingkat global. Kegiatan sosial kemanusiaan semacam ini dapat dijadikan pesantren sebagai media dakwah atas Islam, bahwa Islam mengedepankan nilai-nilai kebijakan, toleransi, serta cinta dan kasih. Selain itu, pesantren juga dapat mengadakan dialog-dialog keagamaan maupun kerjasama lintas agama. Dengan demikian, kerjasama lintas agama yang diadakan oleh pesantren maupun dialog-dialog keagamaan tersebut dapat ditujukan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan citra Islam yang inklusif dan terbuka dalam menyikapi setiap perbedaan. Dan yang paling penting adalah bahwa pesantren memiliki peranan utama dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai Islam, dengan tetap merawat dan melestarikan tradisi-tradisi positif, serta merespon semangat modernisasi dengan nilai-nilai keislaman. Diharapkan pesantren dapat membentuk suatu komunitas muslim yang dapat bijak dalam menyikapi setiap problematika yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Pondok Pesantren Darul Qalam 3 sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, dalam kiprahnya telah secara aktif mengambil peran-peran tersebut di dalam dunia pendidikan. Semangatnya untuk mencetak generasi muslim yang berwawasan global diwujudkan dalam tagline Go Global and Be Global Player, guna meraih visi untuk mewujudkan generasi muslim yang ahlul izzah, yaitu mereka yang memiliki kualitas pribadi sebagai ahlu ziyadah, ahlul riyadah, dan ahlul qiyadah. Barangkali pertanyaan yang tersisa di dalam benak kita adalah, sampai kapan Islamofobia ini akan tetap ada? Jawaban mengenai itu barangkali dapat kita rujuk ke dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, "Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum." Zaiza Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.